Yang paling kenal Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Hatta nabi-nabi terdahulu nggak ada yang pengetahuan yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka ummi itu artinya bukan tidak bisa ngapa-ngapain. Ummi itu ya-nya ya nisbat. Oleh ulama-ulama ahlul haqaid diartikan al-ummi artinya induk. An-Nabi al-Ummi, Nabi yang merupakan induk semua pengetahuan alam semesta. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku yang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Adab itulah yang membuat seseorang itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berilmu gak punya adab, kita gak jatuh cinta. Tapi orang sedikit ilmu, adabnya tinggi. Sebenarnya itulah ilmu. Ya. Jadi ketika disebut ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, boleh baca begitu? Boleh. Adabnya gimana? Tambahkan ati sayyidana. Tanda kita mentakzim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kalimat ya Allah, ati, berikanlah, datangkanlah Sayyidina Muhammad kepada Tuhan kami, junjungan kami Nabi Muhammad, al-wasilata, wasilah. Apa arti wasilah? Kita mau dekat seseorang nggak mungkin, tapi harus lewat orang ring satunya, ring duanya. Orang-orang ini disebut dengan wasilah. Ini cuma analog, Allah Maha Suci dari itu semua. Kan kawan kita ngomong, ngapain perlu tawassul? Langsung saja kepada Allah. Allah kan Maha dekat. Benar gak Allah Maha dekat? Allah Maha dekat. Tapi situ dekat gak mau Allah? Allah Maha dekat. Ya, kita dekat gak mau Allah? Benar Allah dekat. Tapi terasa gak? Karena kita tidak merasakan kedekatan itu, kita perlu orang-orang dekat untuk menumbuhkan rasa dekat itu. Jadi wasilah itu gunanya supaya kita merasakan apa yang dia rasakan. Itu manfaat tawassul. Itu manfaat tawassul. Dalam hadis yang lain disebutkan ada dua versi. Di hadis Ibnu Hibban kata Nabi, setelah ba'atsani Allah, Allah membangkitkan aku hari kiamat, kasani hullatan khadra, Allah memakaikan kepadaku baju-baju, pakaian-pakaian yang hijau untuk menghadap beliau. Itu baru satu bab. Di riwayat yang lain, apa yang disebut al-wasilah? Al-wasilah itu ketika Allah SWT meletakkan maqam Nabi di atas semua para nabi. Disebutkan dalam hadis, ajlasa Muhammadan, Allah mendudukkan, meletakkan Sayyidina Muhammad di atas puncaknya aras. Saya mau tanya, ini pernah saya tanyakan di mana-mana. Lebih mulia Nabi Muhammad atau Arash? Beneran nih? Sesat gak nih? Arash makhluk gak? Duluan Arash apa nur Nabi Muhammad? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta Arash. Jadi lebih mulia mana? Maka jangan kemudian menolak riwayat ini. Allah mendudukkan ajlasani ala arsyih, Allah meletakkanku di maqam yang tinggi di atas arasnya. Karena dalam akidah Ahlussunnah, Allah tidak duduk di atas aras. Yang duduk di atas aras itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada masalah sama kita. Yang meyakini Allah duduk di atas aras kan kelompok apa namanya? Tuh kan antum udah tahu. Ya. Kalau Ahlussunnah yang hakiki nggak ngomong begitu.
Jadi wasilah itu apa? Pakaian indah Nabi Muhammad SAW, dan beliau diletakkan di tempat tertinggi di arasnya. Oh, berarti aras itu tempat duduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Aras itu juga Baitullah. Saya menyebutnya Baitur Rahman berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman istawa, meratakan kasih sayangnya di atas aras. Yang disebut kasih sayang siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali engkaulah sebagai rahmat. Jadi kalau Nabi sudah duduk di atas aras, maka rahmat Allah diberikan. Itu namanya syafaat. Nah, kita lanjut doanya. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilah. Nah, kalau di riwayat itu langsung waba'athu, bangkitkan, waba'athu maqaman mahmuda, bangkitkan Nabi Muhammad itu di tempat makom. Makom itu tempat berdiri, boleh tempat duduk atau posisi yang mahmud, yang terpuji, yang mana dia mempunyai pujian kepada Allah di sana. Ketika dia memuji Allah, lalu Allah memujinya dengan pujian yang tidak pernah Allah memuji makhluk manapun. Kata Nabi Muhammad di bab tawadhu, maqam mahmud adalah maqam abdun min ibadihi, adalah satu maqam tertinggi dari maqam hamba-hambanya. Dan aku berharap, wa ana arju, aku berharap akulah dia. Kalau Nabi Muhammad berharap sampai enggak? Beliau ngomong begitu, itu namanya bab al-haya, bab malu. Kalau beliau mengatakan akulah orangnya, itu namanya tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat. Ketika beliau ngomong aku didudukkan Allah di atas aras, itu namanya tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat. Adakah nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat dekat kepada Allah SWT? Ada nggak? Nggak ada. Di dunia nikmat tertinggi itu duit banyak, kendaraan baru, rumah, pasangan, atau apa? Apa nikmat? Itu nikmat zahir. Sehat itu nikmat zahir. Nikmat a'lan ni'am, nikmat tertinggi di alam semesta, ma'rifatullah, mengenal Allah. Jika dikatakan di Quran terhadap nikmat Rabbmu fahaddits, ceritakanlah, maka ini perintah, boleh, bahkan anjuran, mengajarkan, menceritakan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah enggak mungkin kalau tidak ma'rifatun Nabi, tidak kenal Nabi. Kenapa? Yang kenal Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Yang paling kenal Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Hatta nabi-nabi terdahulu nggak ada pengetahuan yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka ummi itu artinya bukan tidak bisa ngapa-ngapain. Ummi itu ya-nya ya nisbat oleh ulama-ulama ahlul haqaid, diartikan al-ummi artinya induk. An-nabi al-ummi, nabi yang merupakan induk semua pengetahuan alam semesta. Pusing nggak? Pusingnya. Ini akibat habis baca kitab yang agak berat-berat begini nih. Tapi pada kuat tuh ya dengerin. Yang dengerin barusan tuh rohnya. Makanya bisa denger. Ruhnya yang dengerin. Karena ma'rifat itu qutul arwah, itu makanannya ruh.
Sebagaimana nama Allah itu makanannya kolbu, sebagaimana air ini adalah segar untuk tubuh, air adalah mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, jika bermaulid itu menjadi pintu orang kenal Allah dan Rasulnya, maka maulid itu boleh dikata wajib. Tapi wajibnya mutlak, umum aja. Mesti ada orang bermaulid. Ini yang ngomong siapa? Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, ulama Mekah. Beliau ini muhaddisul haramain, guru hadisnya orang-orang di Mekah Madinah dulu. Tahun 80-an gak dibolehin sama kelompok siapa tadi namanya? Itu dilarang ngajar di Mekah. Jadi tahun 80-an adalah akhir daripada ulama Ahlus Sunnah bebas mengajar di sana. Sebelum-sebelumnya masih banyak yang ngajar. Semenjak tahun 80-an ke sini itu banyak Pak Haji pulang bawa kitabnya udah nggak jelas. Ya, bidah-bidahin yang di kampungnya. Sampai hari ini. Oh, kalau sekarang lebih keren, udah bergelar doktor, LC, MA, dikit lagi aja LM. Bapak Ibu sahabat, saudara-saudariku yang berkat Allah. Jadi yang disebut maqam mahmuda itu adalah makom, disebut makom ubudiyah, makom kehambaan. Jadi ternyata orang paling tinggi di sisi Allah itu bukan orang yang meninggi di dunia, tapi orang yang paling merendah di dunia. Imam Sya'rani mengatakan makhluk yang paling merendah di alam semesta itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini nabi. Lewat pohon-pohon ngucapin salam, lewat binatang-binatang galak itu semuanya menyalami Nabi Muhammad. Tapi giliran ketemu orang, Nabi yang nyodorin tangannya duluan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau salaman nggak mau narik duluan, dibiarkan mereka selesai, mereka tarik. Tapi itu kan Nabi Muhammad SAW, bukan kita. Guru-guru hari ini, kiai-kiai hari ini, mereka merasa dirinya nggak pantas, apalagi saya. Tangan, tapi gimana? Udah capek gini-gini Pak, dibiarin aja udah. Dibiarin aja dulu mah kita gini-gini. Malah orang yang cium tangan kita pindahin dulu. Bapak Ibu sahabat saudara makan Allah, maqam mahmudatnya Nabi itu makan kehambaan. Maka siapa saja yang ingin makomnya tinggi, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi hamba itu pintunya al-asmaul husna. Gak usah tinggi-tinggi dulu, ambil ar-Rahman ar-Rahim. Mau jadi wali Allah gak Pak? Ibu mau? Wali itu kekasih, bukan orang keramat, bukan orang keramat mah belum tentu, baru sisa keramat bukan wali Allah. Ya, orang yang disebut wali, orang yang di kolbunya ada bersinar satu nama Allah saja, itu dia wali Allah. Satu aja nama Allah. Gimana kalau 2 nama, 3 nama, ada 99 nama Allah, jika bersinar di kolbunya, sempurna ma'rifat namanya. Ciri-ciri orang yang di kolbunya ada Rahman, Nur, Rahmaniyah. Apa ciri-cirinya? Dia menyayangi semua makhluk. Saya malu jalan-jalan di suatu tempat, banyak orang mata sipit Pak di situ. Banyak juga yang mata nggak sipit di situ. Ada kucing lewat, itu yang ngasih makan, bukan yang muslim. Muslim lagi gini apa di kucing jijik. Yang ngasih makan nggak berjilbab, matanya sipit, bajunya nggak tahu agak kurang dikit ya, tapi dia ngasih. Itu namanya Nur Rahmah. Tapi saya heran, ada orang pakai baju rapi,
jilbab rapi kayak ibu-ibu. Kucing lihat, lemparin kucingnya. Ngeri ya. Masih ingat cerita dulu pelacur? Allah ampuni semua dosanya, cuma karena dia ada rahman kasih sayang kepada anjing yang kehausan. Masih ingat? Ini orang tiap hari ngasih coba. Saya semenjak tahu hadis ini, itu nggak berani lagi memandang rendah siapapun. Nggak berani lagi sama sekali. Karena dalam kamus otak kita, orang yang pekerjaannya paling hina menurut kita siapa? Pelacur kan? Tapi ternyata hatinya lebih lembut daripada orang yang katanya beragama. Malu bagi kita. Masih ingat yang bunuh 100 orang, yang ke-100-nya dibunuh itu ulama. Ternyata hati dia lebih lembut dari ulama yang dia bunuh. Si ulama ini ngomong, ente udah 99 orang itu bunuh, ente ahli neraka. Oh, jadi dari dulu panitia neraka itu sudah ada. Itu zaman Bani Israel tuh. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pakaian begini menjebak kita dan mengatakan saya ini lebih berhak masuk surga daripada yang lain. Apalagi cuma pilihan-pilihan politik. Waduh, ngeri ya. Masih ingat Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Sayyidina Ali, masih ingat? Dia tidak pernah merasa salah karena dia katakan saya membunuh orang kafir bernama Ali. Hafiz Quran tuh. Hafiz Quran. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud, ya, tahqiru salatukum bisolatihim. Mereka meremehkan solat kamu dengan solat mereka. Kita solat kita diremehin sama dia. Ibadah kita diremehin sama dia. Ini ciri-ciri orang-orang pewaris Ibnu Muljam. Ya, ini mulai banyak nih hari ini. Mulai banyak hari ini, ya. Nauzubillah min dzalik. Cuma karena beda pilihan politik dia akan menghujat orang-orang. Dengan Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu tadinya ikut Sayyidina Ali, lalu pandangan politiknya berbeda dengan Sayyidina Ali. Ternyata di kolbunya tidak ada cahaya rahmaniyah. Jangankan non muslim, yang muslim aja dihalalkan darahnya. Dan Nabi mengabarkan di akhir zaman ini tambah banyak. Saya berdoa siapapun yang hadir maulid, semoga ada nur rahmaniyah di kolbunya, termasuk kami yang berbicara, amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah hadir maulid ada rahmaniyah di kolbunya. Karena yang kita maulidkan siapa? Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Jadi kalau hati keras, udah hadiri maulid, sholawat aja udah bisa bikin kolbu lembut insya Allah. Apa kata Nabi di ujung hadis? Siapa yang baca doa ini? Ada dua versi, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad menyebutkan halat lahu syafaati, halal bagi dia syafaatku, atau wajabat lahu syafaati, dia wajib dapat syafaat. Syafaat itu bantuan yang diberikan saat seseorang genting, itu namanya syafaat. Dan yang paling genting itu kapan? Sakaratul maut, di alam barzakh, lalu ketika bangkit dari alam kubur, itu disebut dengan hari-hari genting. Itu Nabi kasih syafaat.